Di sini saya akan melakukan percobaan dari MATLAB untuk menghasilkan berbagai filter seperti filter low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa codingannya. Di dalam codingan ini, dalam satu codingan terdapat beberapa bagian, maka nanti akan menghasilkan 3 figur atau 3 grafik yang dihasilkan dalam satu codingan ini. Dikarenakan di sini sudah dibagi menjadi beberapa bagian atau 3 bagian yang menghasilkan 3 grafik. Yang pertama, seperti biasa, ini digunakan untuk menyimpan filenya. Kemudian figur 1 ini untuk memberitahu bahwa dia adalah perintah 1, untuk membuat perintah 1 dan untuk menampilkan jendela setelah kita run section nanti. W1 sama dengan 0.20,05.25 itu adalah artinya ini untuk membuat vektor W1 yang berisi, jadi W1 itu berisi tentang nilai-nilai frekuensi dari 0 hingga 5 dengan intervalnya itu 0,05 radian per sekon. Jadi W1 ini digunakan untuk mempresentasikan rentang frekuensi yang ingin dianalisis dalam plot frekuensinya. Sedangkan B1 sama dengan 0,5279, A1 sama dengan dalam kurung siku 1, 1,0275, 0,5279 untuk kurung siku titik koma itu digunakan untuk menentukan filter H1S atau untuk mendefinisikan karakteristik filter ini termasuk filter apa. Sedangkan H1S sama dengan frekuensi atau frekuensi dalam kurung B1, A1, W1 itu digunakan. Jadi ini digunakan untuk menghitung respon frekuensi dari filter yang ditentukan oleh koefisien B1 dan A1. Sedangkan frekuensi ini itu merupakan fungsi perintahnya. Sedangkan plot dalam kurung W1, ABS dalam kurung H1S dalam kurung itu digunakan untuk membuat plot dari magnitud respon frekuensi filter H1S terhadap frekuensi W1. Fungsi ABS ini digunakan untuk mengambil magnitud atau nilai absolut dari frekuensi karena respon frekuensi adalah kompleks. Dengan title ini adalah seperti untuk memberi judul pada plot yang dihasilkan nanti pada jendela figurnya. Jadi untuk menamai bahwa itu filter H1HS. Filter H1S sama seperti figur 1. Yang membedakan hanyalah nilai pada W2, B2, A2-nya. Selain itu sama. Yang ketiga pun sama, figur 3, W1, B3, B3, A3 itu hanya yang berbeda itu, sedangkan H3S-nya hanya mengganti 6 angkanya saja. Kemudian setelah selesai menuliskan semua codingnya, jangan lupa untuk menyimpan codingannya yaitu dengan Ctrl S agar kita dapat jalankan. Itu kita run section. Nah, grafik yang dihasilkan dari codingan ini ketika di run menghasilkan 3 grafik. Figur 1, figur 2, figur 3. Figur pertama menunjukkan bahwa termasuk low pass filter karena dia menurun seperti ini.
figur 2 itu termasuk jenis high pass filter karena dia frekuensinya naik. Sedangkan yang ketiga termasuk band pass filter. Yang selanjutnya kita lanjut ke codingan yang kedua. Sama seperti codingan yang pertama, B1 dan A1-nya hanya berbeda di angka-angkanya, sedangkan A1 pada line 7 ini 1Z, W1T dengan frekuensi B1, A1, dan 100. Jadi ini menggunakan fungsi frekuensi dan respon frekuensi dari filter A1Z itu dihitung pada 100 titik frekuensi. Ini variabel 1H1Z itu digunakan untuk menyimpan magnitud respon frekuensi, sementara W1T-nya itu digunakan untuk menyimpan titik-titik frekuensi yang dikalkulasi. Sedangkan plot W1T ABS1Z itu digunakan untuk membuat plot magnitud respon frekuensi filter 1H1Z terhadap frekuensi yang dikalkulasi W1T. Fungsi ABS ini digunakan untuk mengambil nilai magnitud dari respon frekuensi yang kompleks, sedangkan title sama seperti tadi digunakan untuk menampilkan nama dari grafiknya. Figur 1, figur 2 dan 3 itu sama, cuman bedanya pada frekuensinya ini, B2, A2 ini. Maka dia akan menghasilkan beberapa jenis filter. Setelah itu Ctrl Save lalu kita jalankan, maka akan menghasilkan tipe filter. Yang pertama itu filter low pass filter karena dia grafiknya menurun, sedangkan yang kedua itu grafiknya naik karena itu frekuensinya yang meninggi, maka dia akan naik. Sedangkan figur 3 itu termasuk band pass filter karena dia berada di tengah-tengah antara frekuensi yang lebih rendah dan frekuensi yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya untuk percobaan praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih.